Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami kembali mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat kekuatan-Mu yang terus ada dalam kami. Pada detik ini, kami masih boleh ada semangat ada karena Engkau. Kami akan melanjutkan sesi penerangan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, terangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kembali kita berjumpa dalam perenungan kali ini. Kita tiba di kitab pertama Korintus pasal 6 dengan judul perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Dan dilanjutkan nanti diulang lagi tentang nasihat terhadap percabulan. Ya 12 sampai 20. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Maksudnya orang di luar Tuhan. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Nah, itu catatan. Saya ulang. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, ini maksudnya kalau ada kasus dalam jemaat, harus diselesaikan. Jangan sampai dibawa di luar jemaat sama orang lain. Haleluya. Sebab dikatakan kalau adanya saja perkara di antara kamu sudah merupakan suatu kekalahan. Mengapakah kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Nah itu. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Haleluya. Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, itu. Merugikan saudara-saudara sendiri. Satu jemaat. Haleluya. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, ini. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu ditegaskan Paulus. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Nah, itu. Bertobat. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Telah dibenarkan. Contoh saja. Contoh Paulus.
Makanya berikut selanjutnya adalah nasihat terhadap percabulan. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Paulus katakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Haleluya. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Haleluya. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Haleluya. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Haleluya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Nah, akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Nah, tegas. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Haleluya. Amin. Menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dia berdosa terhadap diri sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Diulang lagi di Korintus 3 itu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi intinya pada titik terakhir itu adalah memuliakan Allah dengan tubuh. Karena tubuh telah dibayar lunas oleh Yesus dengan darahnya. Maka itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan poin yang pertama tadi, ayat 1 sampai 2:11 adalah bagaimana kalau ada suatu perkara dalam jemaat harus diselesaikan. Tidak boleh dibawa di luar jemaat, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Dikatakan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Jangan sampai kasus atau perkara kita sebagai anak Tuhan sampai kepada orang-orang di luar Tuhan. Karena itu akan memalukan. Haleluya. Tadi katakan memalukan. Ya. Hal tadi. Ayat 5 tadi. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Paulus katakan pada jemaat di Korintus. Sehingga dia katakan tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat. Haleluya. Ini harus diselesaikan di dalam jemaat. Dan yang kedua dikatakan, itu poin yang pertama tadi. Poin berikutnya dikatakan kalau ada saja perkara di antara kamu, ayat 7 tadi. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap lain itu sudah merupakan suatu kekalahan bagi kamu. Haleluya. Nah. Jadi jangan sampai terjadi. Haleluya. Perkara-perkara dalam suatu jemaat apalagi sampai dibawa kepada pengadilan. Pengadilan secara apa? Di luar orang-orang yang percaya yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu kalau ada kasus dalam gereja Tuhan itu sebaiknya sejogja-nya nasihat Paulus diselesaikan secara ke dalam. Haleluya. Apalagi kalau sampai bawa ke pengadilan, itu sangat memalukan. Tidak ini jelas apa yang kita boleh nikmati. Jadi pada kali ini sangat singkat firman ini 1 Korintus pasal 6. Tapi intinya ada dua. Yang pertama, jangan sampai mencari keadilan di luar-luar orang beriman. Kalau ada suatu perkara dalam jemaat. Tetapi sebisanya mungkin jangan sampai terjadi. Karena dikatakan kalau adanya saja perkara di antara kamu, sudah merupakan suatu kekalahan. Nah, yang kedua adalah nasihat terhadap percabulan. Supaya tubuh kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena tubuh kita telah dibasuh, disucikan dengan darah Yesus.
Dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Makanya dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya, ayat terakhir. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Mari kita bersyukur. Di dalam Roma juga kita ulang kembali. Roma pasal 12. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh. Nasihat itu. Mari kita bersyukur. Bapak terima kasih. Firman yang sangat singkat tapi jelas. Supaya kami jangan sampai terjadi perkara di antara kami, karena itu sudah merupakan suatu kekalahan. Karena itu biarlah Roh terus bekerja dalam kehidupan kami secara berjemaat, sehingga kasus hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan biarlah boleh diselesaikan dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai ada perkara-perkara dalam jemaat, jangan sampai kepada pengadilan, apalagi sampai pemerintah turun tangan. Itu sangat memalukan gereja Tuhan. Karena itu kami bersyukur Bapak, biarlah Engkau terus memberkati umat-umat-Mu di segala tempat, supaya hal ini tidak boleh terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Terpujilah nama Bapak. Kami bersyukur, demikian juga kehidupan kami. Tubuh kami adalah milik-Mu. Biarlah kami terus pakai untuk senjata-senjata kebenaran di kemudian dan kehormatan bagi nama. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, pertemuan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Allah beserta kita, Immanuel. Shalom.